Sobat Paham, kasus pembunuhan Vina Cirebon mulai ada titik terang. Kasus yang menghebohkan negeri ini yang menjadi perbincangan di negara Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Beberapa waktu lalu, kami pernah menampilkan video wawancara antara Kang Deddy Mulyadi bersama seorang yang bernama Dede. Sangat mengejutkan bahwa Dede menceritakan tahun 2016 dia pernah diajak oleh temannya yang bernama Aib untuk bertemu Ibtu Rudiana yang notabene adalah ayah korban dari kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk memberikan keterangan yang tidak pernah diketahui kejadiannya oleh Dede. Artinya dia memberikan keterangan palsu. Dan kali ini Dede memberikan pengakuan dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah dilakukan pada waktu 2016. Siapkan mental kalian, kita lihat video berikut ini. Kok kamu gak datang ke pengadilan? Kenapa kamu di berita acara di Polres? Iya Pak. Apa kamu gak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang. Oh ada? Ada. Terus kurang gak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana saya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menanti benar. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Pertanyaan saya terakhir ini, jadi Yang mengejutkan adalah kenapa tiba-tiba Dede memberikan pengakuan padahal resikonya sangat berat. Pastinya sebagai saksi palsu dia akan dikenakan pasal dan resikonya dia akan ditahan. Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Nah saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. siapa yang menghubungi kamu datangnya ke Pak Deddy? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Nah, apa? Gimana rundingan? Ya, Teteh Pak, sebelum sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy di Instagram, cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan
Dede sendiri yang berunding dan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi dan Dedi membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah, dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya, kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga, ya Pak. iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini, kamu Tahu Pak, sangat tahu resikonya. kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya studi kebenaran itu saya mau keluar Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak, meskipun saya masuk penjara menggantikan studi kebenaran itu, saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Dan saya Pak. Rasa haru, rasa bahagia dari keluarga 7 tahanan seumur hidup yang sekarang masih di dalam penjara. Semua dirasakan di ruangan. Saya yakin apa yang saya rasakan, apa yang beliau rasakan sama. Ini orang mau memberikan pengakuan bahwa dulu dia pernah melakukan sebuah hal yang sangat luar biasa. Apa yang dia perbuat menyebabkan 7 orang ditahan seumur hidup, dan dia sekarang siap menggantikannya. Sobat Paham, memang semua orang punya kesalahan, tapi orang yang paling baik adalah orang yang mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Seorang Dede telah memberikan pengakuan bahwa dia bersalah pada tahun 2016 memberikan keterangan palsu yang berakibat fatal, yaitu 7 orang dijebloskan ke dalam penjara dengan status tahanan seumur hidup. Dan atas pengakuan tersebut resikonya sangat tinggi dan dia sanggup bertanggung jawab apabila dia harus dipenjara. Sobat Paham, silakan komen di kolom komentar kalian tentang Dede dan komentar kalian tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon.